Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih Waalaikumsalam. wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar mentadabburi Al-Qur'an, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersama surat An-Nas yang sering kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan anak-anak kita juga membacanya. Dan alangkah baiknya kalau kita mengetahui maknanya, sehingga ketika kita membacanya kita bisa menghadirkan makna itu yang membuat pengagungan kita terhadap Al-Quran semakin tinggi, karena Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk kita sekalian hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sururin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahannya atau ilahnya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya terkandung pesan-pesan yang sangat luar biasa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya dari setiap godaan-godaan yang mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari golongan jin dan golongan manusia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini atau surat ini, surat An-Nas, dengan surat Al-Falaq, dua surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama-sama,
diturunkan di Madinah atau disebut dengan surah Madaniyah, karena diturunkan setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Surat Al-Falaq yang mudah-mudahan minggu depan bisa kita sama-sama belajar juga, adalah dua surat yang disebut dengan Mu'awwidhatain. Dua surat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan berlindung darinya. Yang mana surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat ini berkenaan dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam, yang meletakkan rontokan rambut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 11 helai di bawah sebuah batu yang berada di bawah sumur yang berair. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu seolah-olah beliau melihat sesuatu tapi tidak ada sesuatu itu di depan. Beliau disihir, dan memang ternyata sihir ini adalah sesuatu yang memiliki taksir, sesuatu yang bisa mengenai siapapun. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Falaq yang berjumlah 5 dan surat An-Nas yang berjumlah 6 ayat, jumlahnya 11, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh membacanya dan berlindung dengan kedua surat ini, yang dengan izin Allah terlepaslah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari sihirnya. Dalam surat ini Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari waswas syaitan. Dan tentunya perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya adalah juga perintah kepada umatnya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika ingin berlindung dari bahaya apapun, tentu kita berlindung dari suatu zat yang maha kuat. Makanya ketika kita terkena banjir misalnya, maka seorang akan berusaha mencari tempat yang tinggi dan kuat yang bisa menahan arus banjir itu supaya dia tidak terkena banjir. Oleh begitu juga kita sekalian yang tidak bisa melihat jin dan syaitan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat, maha segala-galanya, yang melihat setan dan jin itu untuk kita berlindung dari kejahatan mereka ini. Dan kaitannya dengan surat An-Nas adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung dari bahaya godaan syaitan yang selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Dan kita ketahui syaitan adalah musuh yang sangat berbahaya, musuh yang nyata bagi kita sekalian. Kita tidak bisa melihat mereka, tetapi mereka bisa melihat kita. Oleh karenanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari serangan-serangan syaitan yang datang bertubi-tubi, tiada berhenti-hentinya kepada manusia, menggodanya untuk membawanya ke jalan kesesatan, menemaninya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala di jalan yang penuh azab. Kemudian pertanyaannya, kenapa harus kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala? Seberapa kekuatan yang dimiliki Rabb-nya manusia, Rabb-nya setan itu sehingga kita harus berlindung kepadanya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya di dalam ayat ini.
Allah sebutkan di surat An-Nas ini tentang zat yang bisa melindungi manusia dari godaan syaitan yang terkutuk adalah kita berlindung dengannya. Allah sebutkan qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Maksud Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan Rabb-nya manusia, yang mana kalimat Rabb ini itu mencakup zat yang memiliki kekuatan untuk mencipta, zat yang memiliki kekuatan memiliki yang hakiki. Jadi dia pemilik, pengatur yang hakiki, penguasa, pemberi rizki untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Untuk seluruh yang ada di alam semesta ini beserta isinya. Termasuk di dalamnya yang Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menguasainya adalah syaitan yang menggoda manusia. Oleh karenanya sangat wajar dan memang seharusnya begitu. Kita berlindung dari kejahatan syaitan kepada Rabb yang menciptakan syaitan itu sendiri. Sehingga dipastikan Rabb yang menciptakan syaitan itu bisa menangani. Dan dipastikan orang yang berlindung kepada zat yang menciptakan syaitan pasti akan selamat. Karenanya ketika kita mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemilik, perawat, pemberi rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberi sakit, menyembuhkan, ini adalah bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap tauhid yang namanya tauhid rububiyah. Tauhid keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat sebagai pencipta, pemilik, perawat, dan pemberi rezeki. Yang nanti tauhid rububiyah ini membawa seseorang dengan pengakuannya terhadap Allah sebagai pencipta, pemilik, perawat, pemberi rezeki, menghidupkan, matikan, untuk kepada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Dengan pengakuan seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, membawa seorang untuk tunduk dan beribadah hanya kepada zat yang mampu menciptakan, merawat, memberi rezeki, dan menurunkan hujan, menghidupkan, matikan, memberi sakit, dan sebagainya. Oleh karenanya, pengakuan seorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak cukup situ. Seorang harus ketika dia telah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia harus masuk ke tauhid uluhiyah yang mana dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik itu juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mentauhidkan di dalam rububiyahnya. Coba cek firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Yunus ayat 22 sampai 23. Ketika mereka ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah musibah atau kesalahan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu dapat berjalan fil barri wal bahr, dalam daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dalam lautan, dan muncul bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik.
dan mereka bergembira karenanya. Ketika datang kepada mereka badai, apabila gelombang dari segenap penjuru menimpa mereka, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan di dalam ketaatan kepadanya semata-mata. Bahkan mereka mengucapkan, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang bersyukur. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan penyelamat mereka. Tapi sangat disayangkan, ketika mereka diselamatkan, mereka malah melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga iblis. Iblis mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hijr ayat 32 sampai 37. Qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Iblis berkata, sekali-kali aku tidak akan sujud kepada manusia yang telah menciptakannya, yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Lihat di sini. Iblis mengakui bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtahu min salsal. Diciptakan dari tanah liat yang kering. Dan pengakuan iblis ini di dalam tauhid rububiyah tidak menjadikannya menjadi seorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembangkangan ini dengan firman-Nya, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar dari surga kamu, karena sungguh kamu terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya laknat atau kutukan Allah Subhanahu wa taala tetap menimpamu sampai hari kiamat. Dan iblis minta dan mengakui bahwasanya Allah itu Maha kuat. Iblis berkata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, hidupkan aku sampai hari manusia itu dibangkitkan, sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'ad. Sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Pengakuan iblis di dalam bahwasanya Allah itu menciptakan, bahwasanya Allah itu mempunyai kekuatan, itu tidak mencukupkan dia menjadi seorang hamba yang taat. Tapi haruslah tauhid rububiyah ini, pengakuan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai zat yang maha kuat, kepada tauhid uluhiyah dengan mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bisa katakan bahwasanya belum tentu orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya bahwasanya Allah itu memberi rezeki, dia tidak beribadah, dia menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim ketika dia tidak mengkhususkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwasanya musyrik yang dahulu itu percaya Allah menciptakan, tetapi mereka menyekutukan Allah dengan menjadikan sesembahan-sesembahannya itu sebagai sembahan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik. Dan sangat disayangkan manusia belakangan ini malah tidak percaya Allah. Bahkan ada
yang seolah-olah dia datang dengan sendirinya dan kebetulan dengan sendirinya di dunia ini lebih parah daripada kaum musyrikin pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sebutkan di dalam ayat ini, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb manusia. Jadi pengakuan dengan jujur yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, Qul a'udzu birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang berkenaan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan melindungi itu, yang kita berlindung padanya, Allah Subhanahu Wa Taala Malikin Nas. Allah itu raja manusia. Semakin yakin akan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebagai raja manusia yang sebenarnya, penguasa manusia yang sebenarnya, dialah raja di dunia dan akhirat. Adapun manusia menjadi raja dunia ini saja, dan bukan raja yang sebenarnya, karena mereka tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin rajanya manusia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini seolah-olah ditujukan kepada dua kelompok manusia. Yang pertama kepada rakyat atau masyarakat umum. Sebagian masyarakat ada yang terlalu mengagungkan pemimpin dan raja-raja mereka, sehingga kadang-kadang memberikan hak kepada mereka, hak yang sebenarnya hanya seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ayat ini mengingatkan kepada mereka bahwasanya satu-satunya raja yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat orang-orang Nasrani. Mereka menyembah para pendeta dan tokoh-tokoh agama mereka dengan cara mentaati mereka secara membabi buta, menghalalkan apa yang mereka halalkan, mengharamkan apa yang mereka haramkan, walaupun bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Mereka tetap mentaati. Itu bentuk ketaatan mereka kepada mereka. Coba kita lihat. Pada surah Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Samping lain mereka juga mempertuhankan Al-Mas, yakni Nabi Isa, putra Maryam. Mereka hanya disuruh, padahal mereka hanya disuruh hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Salah seorang sahabat sempat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini, yaitu sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Wahai Rasulullah, mereka itu tidak menyembah pendeta-pendeta. Kemudian Rasulullah menyebutkan, bukankah para pendeta itu mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram? Itulah bentuk penyembahan kepada para pendeta itu. Oleh karenanya, seorang muslim tidak boleh mentaati seorang pemimpin, seorang raja, ketika dia diperintahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Karena Malikin Nas. Karena raja yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok yang kedua, yang mana ayat ini ditujukan kepadanya, yaitu para raja dan para penguasa. Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu bukanlah penguasa, tapi mereka hanyalah pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjadikan seseorang yang membaca Malikin Nas tidak sombong. Karena posisi raja, posisi pemimpin, posisi presiden, dan segala macam pemimpin tertinggi adalah amanat dan dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bisa melengsarkan mereka dari
jabatan yang sekarang Allah amanahkan kepada mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Imran ayat 26, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Katakan, wahai itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau diberikan kerajaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka man tasha. Allah mencabut kerajaan dari orang yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah bahwa engkau ya Allah memuliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Tangan engkaulah segala kebajikan, sehingga engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya itu ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang menamai dirinya dengan raja di raja atau syahin syah dalam bahasa Persia atau syah jihan dalam bahasa India. Karena raja di raja adalah Allah Subhanahu wa taala, rajanya para raja. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, Inna akhna'a ismin indallah rajulun tusamma malikal amlak. Sungguhnya serendah-rendahnya nama di sisi Allah ada seorang yang menamakan dirinya raja dan raja. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan di ayat yang ketiga, ilahin nas. Allah adalah sesembahannya manusia. Semakin memperkuat keyakinan hamba akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka berlindung kepadanya. Di ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas. Mereka berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas, ilahin nas. Sembahannya manusia. Kalimat ilah artinya sembahan. Kalimat la ilaha illallah berarti ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan tauhid uluhiyah. Setelah orang mengetahui Allah itu Rabb, Maha Pencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, Malikin nas, raja manusia. Kemudian mereka diberitahu tentang ilahin nas. Allah itu sesembahannya manusia yang setelah pengetahuan mereka akan kemahakuasaan Allah, mereka disuruh untuk mentauhidkan Allah dengan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahin nas. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Yaitu seorang tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala saja yang sanggup kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang dibawa para nabi dan rasul. Dan risalah mengembalikan manusia kepada tauhid ini dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, diakhiri dari Nabi Muhammad SAW. Karena tauhid inilah makanya Allah ciptakan surga dan neraka. Barang siapa yang menyembah Allah, mereka masuk surga. Barang siapa yang syirik, menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Dengan tauhid inilah dikibarkan jihad supaya orang tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang yang telah diberi kebaikan, kehidupan, rezeki, sehat, kemudian dia memberikan penghormatan dan ibadahnya kepada makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa.
Dan ini sangat tidak layak. Ibadah diberikan kepada zat yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ayat yang di dalam Al-Qur'an ini sebagiannya adalah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kandungan Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu menyerut pada situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang selanjutnya kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jadi dari 3 ayat ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kita mengetahui perbedaan mendasar antara dua tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ada mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Sebagai mencipta, rezeki, menghidupkan, mematikan. Sedangkan tauhid uluhiyah ada mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Dan tauhid rububiyah semua makhluk mengakuinya, baik manusia bahkan iblis. Sedangkan tauhid uluhiyah hanya diakui oleh seorang muslim yang benar-benar keislamannya, yang menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari apa kita berlindung? Allah menyebutkan di ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, dari bisikan syaitan al-khannas yang biasa bersembunyi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sifat syaitan adalah khannas, bersembunyi dan memberi waswasah di dalam hati manusia. Yang mana dia bersembunyi dan menggoda manusia ketika seorang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan lari terbirit-birit ketika azan itu dikumandangkan. Sebuah zikir yang menyeru kaum muslimin untuk melaksanakan sholat dengan kumandang azan ini, setan takut dengannya. Apatah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Sebutkan di hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbar syaitan wa lahu dhuratun." Bahwasanya jika panggilan salat atau azan itu dikumandangkan, maka syaitan lari terbirit-birit dengan mengeluarkan dhurat, kentut. Hingga dia lari jauh sampai ia tidak mendengarkan suara azan tadi. Hatta la yasma at-ta'ti. Fa idza qada bida, apabila panggilan azan itu telah selesai, maka setan itu kembali aqbala. Hatta idza thuwiba bis-shalah adbar. Jadi apabila dikumandangkan iqamat, maka dia lari lagi. Tapi ketika qomat telah selesai, wa idza qada at-taswib aqbal. Apabila telah selesai qomat, dia kembali lagi. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi wa yaqulu uzkur kada wa uzkur kada. Sehingga ketika selesai qomat, dia kembali lagi kepada orang-orang yang sedang sholat, menggoda mereka. Coba ingat ini, menyelinap ke hati manusia. Ingat kamu melakukan ini, kamu lakukan ini. Sedangkan seorang masih dalam sholat. Sampai-sampai lam yakun yadhkuru hatta yadhallu rajulu la yadri kam sholat. Sampai-sampai seorang itu tidak menyadari
ia digoda oleh setan dan tidak mengetahui dia sekarang itu berada dalam rakaat berapa di dalam sholatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu duduk di hati manusia jika dia lengah. Tetapi ketika dia ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan akan datang. Setan membisikkan hal-hal yang menyesatkan. Min syarril waswasil khannas. Salah satu adalah waswasah. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa setan itu membisikkan dalam hati manusia itu perasaan sedih sekali. Perasaan yang ketika seorang mendapatkan kesedihan seolah-olah didramatisir, seolah dia yang paling mendapatkan kesedihan sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seorang diberi kegembiraan, dia dibisikan kegembiraan sehingga ia lupa akan pemberi kegembiraan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berzikir, dan inilah senjata yang paling ampuh, setan itu bersembunyi dan tidak mampu untuk menggoda manusia. Oleh karenanya, orang yang sedang dirundung kesedihan yang amat sangat atau kesenangan yang amat sangat, ketika ia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka setan akan merasukinya. Bahkan kadang-kadang sampai kesurupan. Dan hal ini menimpa kepada orang-orang kaum muslimin yang lengah terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pemurah, maka kami jadikan baginya syaitan yang menyesatkan. Fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itulah yang menjadikan teman yang selalu menyertainya, yang mengajaknya kepada hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kelima Allah sebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ini membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Dan bisikan syaitan pada hati manusia sangat banyak dan beragam. Semuanya mengarahkan kepada kemaksiatan dan kejahatan, kepada pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah sebutkan di sini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan kepada dada-dada manusia. Pertanyaannya, kenapa sadr atau dada disebutkan di sini, tapi tidak qalbun atau hati, atau tidak disebutkan fuad yang artinya hati? Jawabannya adalah sebenarnya tiga kata itu maknanya sama, hanya berbeda penggunaannya saja. Sadrun atau dada adalah tempat di mana ada fuad dan juga ada qalbun di sana. Sedangkan qalbun berarti sesuatu yang sering berbolak-balik. Yang bisa membolak-balikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW di surat Tirmidzi berdoa dengan doa yang sangat luar biasa yang menyebutkan tentang sifat hati ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar selalu berada di dalam agama. Ini Rasulullah SAW berdoa seperti itu. Tentunya kita lebih berhak untuk berdoa dengan doa ini. Di hadis yang lain dari Syahr bin Hausyab, dia berkata kepada Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin,
wahai ibunya orang-orang yang beriman, maka kana aktsaru du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indah. Doa apa sih? Doa apa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di sisimu? Kemudian Ummu Salamah menyebutkan, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang sering disebutkan atau sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kemudian Ummu Salamah berkata, "Faqultu ya Rasulullah, ma aktsara du'a aka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Rasulullah, engkau sering berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Rasulullah menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa'a qama, faman syaa'a za'a. Kemudian beliau menjawab, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada seorang pun melainkan hatinya berada di antara dua jari dari jari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka ia akan diluruskannya, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan membelokkan. Kemudian Mu'adz membaca sebuah ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisikan setan kepada manusia meliputi bisikan dalam masalah akidah dan ibadah. Dalam masalah akidah, setan membisikkan manusia agar ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bisikan itu dengan pertanyaan yang seharusnya tidak boleh ditanyakan, yaitu siapa yang menciptakan Allah? Ini sebagaimana yang ada di hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallah. Hadza khalaqallahu al-khalqa. Faman khalaqallah. Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu. Rasulullah bersabda, manusia senantiasa bertanya-tanya hingga ditanyakan, ini Allah menciptakan makhluk. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka barang siapa mendapatkan sesuatu dari hal tersebut, ya bisikan tentang siapa yang menciptakan Allah, maka hendaknya ia berkata, amantu billah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bisikan dalam bentuk ibadah, seperti seorang misalnya di dalam sholat, dia merasa keluar angin atau kentut, padahal dia tidak keluar angin. Dan ini ada bisikan syaitan. Rasulullah SAW menyebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la. Apabila seorang itu mendapati dalam perutnya sesuatu yang tidak beres, kemudian dia ragu-ragu dalam perkara tersebut, apakah keluar angin atau tidak? Rasulullah menyebutkan, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka janganlah dia keluar dari masjid, maksudnya membatalkan sholatnya, sampai dia mendengarkan suara angin itu atau kentut itu atau mendapatkan baunya. Ini bisikan syaitan. Was-was, keraguan-raguan di dalam beribadah. Termasuk juga bisikan syaitan dalam ibadah adalah seorang yang kadang melamun di dalam sholat, mengingat sesuatu sehingga ia lupa akan berapa rakaat dia sholat. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan di atas.
Setan itu datang ketika orang sedang sholat dengan mengatakan udkur kada, udkur kada. Ingat ini, ingat itu. Sampai-sampai seorang itu hatta yadhallu rajul la yadri kam shall. Sampai seorang itu tidak tahu berapa rakaat dia telah melaksanakan sholat. Seperti juga bisikan setan dalam ibadah. Seorang yang berlama-lama di dalam bersuci. Apakah sudah bersih atau belum. Misalnya buang air kecil. Seolah-olah dia bikin keraguan-keraguan dalam berwudu. Apakah dia sudah berwudu? 1 atau 2, 3 atau ini sudah atau belum. Bahkan kadang-kadang seorang di dalam memulai sholat. Dia ragu-ragu Allah tidak memulai-mulainya. Mungkin ragu-raguan oleh syaitan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisikan syaitan juga mempunyai 2 bentuk. Yang bentuk pertama dalam bentuk syubhat. Dan yang kedua dalam bentuk syahwat. Fitnah syubhat yaitu bisikan setan ke dalam hati manusia agar salah di dalam memahami ajaran agama ini. Fitnah ini terjadi akibat kebodohan, akibat jauhnya seorang dari ilmu. Dan itu sangat bahaya. Karena seorang haruslah dia menuntut ilmu agar dia tidak jatuh dalam kesesatan. Dan ini telah terjadi kepada kaum Nasrani. Yang mereka beramal tanpa ilmu. Sehingga mereka sebutkan di Quran surah Al-Fatihah. Waladhdallin. Dan bukanlah orang-orang yang tersesat. Yang kemudian fitnah syubhat ini masuk kepada orang-orang Islam. Kepada orang-orang sufi, aliran sesat, dan para ahli bid'ah. Yang mereka dengan ketidaktahuannya tentang ilmu yang benar, mereka terbawa dengan memasukkan hal-hal yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW dan menganggapnya itu ibadah. Nah, ini bahaya. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu. Yang kedua adalah fitnah syahwat, yaitu bisikan setan ke dalam hati manusia agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mengikuti hawa nafsunya. Seorang yang terkena fitnah syahwat ini, dia lebih mementingkan kesenangan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan fitnah syahwat ini mengenai kaum Yahudi. Sehingga maghdubun alaihim. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sejatinya punya ilmu, tapi sayang ilmunya itu kalah dengan syahwatnya sehingga tidak teramalkan dengan baik dan lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya dan jatuh kepada kemaksiatan dan memilih dunia yang fana ini daripada akhirat. Bisikan setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu dari mana? Allah sebutkan di ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Ayat terakhir ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya setan yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia itu adalah syaitan dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi syaitan bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Syayatinal insi wal jin, yaitu syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan indah, ghurura, untuk menipu. Adapun iblis itu berasal dari golongan jin. Allah sebutkan di Quran surat Al-Kahfi ayat 50, "Idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin."
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka para malaikat sujud kecuali iblis, kana minal jin. Dia adalah dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa iblis dan syaitan adalah dua istilah yang mempunyai titik berbeda dan kesamaan. Perbedaannya adalah syaitan terdiri dari dua golongan. Golongan jin dan manusia. Sedangkan iblis itu terdiri dari golongan jin saja. Dan iblis ini adalah rajanya jin. Sedangkan ketidaksamaannya adalah bahwa kesamaannya adalah bahwa kedua-duanya berasal dari golongan jin. Jadi seolah-olah syaitan itu lebih umum daripada iblis. Karena syaitan adalah sifat. Baik dia dari iblis ataupun dari manusia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir ringkas terhadap surat An-Nas yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang mudah-mudahan dengan mengetahuinya menjadikan kita mengetahui akan pentingnya ayat ini bagi kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW selalu membacanya dan berlindung dengannya, surat Al-Falaq dan An-Nas, di dalam setiap keadaannya. Contohnya, pagi hari, zikir pagi dan petang, pagi hari, baca surat An-Nas, Al-Falaq. Zikir petang juga membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Berlindung dari syaitan yang terkutuk. Kemudian setelah sholat, kita diperintahkan juga membaca zikir yang ada surat An-Nas ini. Kemudian ketika akan tidur, kita diperintahkan Rasulullah SAW berzikir dengan surat ini juga. Ini menunjukkan pentingnya surat ini bagi kita sekalian agar kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai para iblis dan syaitan, sehingga selamat dari godaan mereka yang bisa membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan kali ini memberi pengetahuan kepada kita akan luar biasanya surat yang Allah turunkan ini, sehingga kita bisa lebih semangat lagi menerapkannya agar kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk dan kita bisa selamat menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi dan dicintai, dan selamat di dunia dari godaan para penyihir dan godaan orang-orang yang hendak berbuat tidak baik kepada kita dan keluarga. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.